Oke, halo, kembali lagi bersama saya Niko. Di video kali ini kita akan belajar tentang gimana caranya melakukan namanya optimasi Instagram bio. Jadi di Instagram kita punya bio. Jadi bio itu tampilannya yang ada nama, kemudian deskripsi bio, kemudian ada link bio gitu ya. Jadi simpelnya adalah sesuatu yang sifatnya bisa kita update gitu ya di dalam profil kita. Jadi seperti yang kita tahu, ini adalah contoh bio yang saya buat gitu ya. Jadi ada name, ada nama, ada username gitu ya. Username itu adalah apanya kita gitu ya. Jadi untuk identitas Instagram kita. Kemudian website adalah link. Nah, website dengan bio itu kalau di pengeditan profil gitu ya, website adanya di atas bio. Tapi waktu muncul ada di bawah dari bio. Jadi itu yang perlu Anda sadarin gitu ya. Nah, bio ini sebetulnya saya pribadi ya, Anda sebetulnya bisa ngisi banyak hal gitu ya. Misalnya saya ketik ya, bla bla. Sorry, ini ada maximum text gitu ya. Jadi ada di pojok kanan bawah tuh ada sisa teks, ada satu, dan kalau misalnya terlalu banyak gitu ya, maka Anda akan kehabisan gitu ya. Nah, total yang bisa Anda pakai adalah 150 karakter ya. Jadi karakter yang biasa saya masukkan, oke, saya akan cancel dulu ya. Jadi yang biasa saya masukkan adalah kalau misalnya Anda content creator gitu ya, Anda sebagai seorang content creator atau pembuat konten atau educator gitu ya, personal branding lah intinya. Biasanya saya akan menyarankan Anda untuk memastikan apa yang Anda masukkan ke bio adalah penjelasan siapa Anda gitu ya, apa yang Anda berikan kepada orang yang sedang mengunjungi profil Anda gitu ya. Kayak saya mengajar cara mengoptimalkan Instagram, saya mengajar cara menghasilkan uang dari Instagram dan belajar di kelas online saya, cek di bio. Jadi saya membuat dua penjelasan kenapa apa yang saya lakukan gitu ya. Kemudian yang ketiga, saya juga merekomendasikan mereka produk saya gitu ya. Jadi itu yang bisa Anda lakukan. Jadi saat orang masuk atau melakukan profile visit gitu ya, dia akan melihat bahwa siapa kita, kemudian bio kita penjelasannya apa, kemudian apa call to action-nya gitu ya. Karena di sini penjelasan saya belajar di kelas online saya, cek di bio gitu ya. Saat orang klik dia akan lihat ke bio gitu ya. Nah, tapi kalau Anda sadarin ada beberapa hack yang bisa kita lakukan. Kalau misalnya Anda punya toko online gitu ya, toko online misalnya. Kalau toko online Anda juga bisa menggunakan yang namanya, jadi gini, sebelum saya masuk lebih jauh gitu ya, ada topik yang juga saya akan urutin aja ya. Pertama, nama gitu ya. Kalau kita bicara nama ini biasanya identitas brand Anda gitu ya. Nah, tetapi di nama ini juga kita bisa masukkan yang namanya kata kunci di Instagram gitu ya. Nah, kenapa saya lebih banyak juga ya sebetulnya orang-orang yang saya lihat itu memasukkan kata kunci di username. Nah, username ini menurut saya lebih bagus brand, jangan kata kunci. Kenapa? Karena antara nama dan username itu pembobotannya sama, artinya nggak ada pengaruh gitu yang menurut saya pribadi. Tergantung dari tingkat keaktifan akun Anda sebetulnya. Jadi kalau misalnya kita ngomongin tentang kata kunci, saran saya masukinnya di name atau di nama gitu ya. Ini kebetulan saya kosongin, saya nggak pakai kata kunci gitu ya. Kenapa? Karena kemarin saya lagi coba verifikasi sebagai blue badge ya. Jadi kayaknya tuh nggak memperbolehkan untuk ngasih keyword stuffing di dalam nama. Makanya saya kemarin hapus gitu ya. Tapi cara masukinnya tuh mudah. Jadi tinggal masukkan kasih penjeda gitu ya. Biasanya saya kasih bisnis online. Misalnya kalau kata kunci saya bisnis online. Saya klik done. Nah, Anda bisa lihat di nama saya ada Niko Julius bisnis online. Jadi saat orang ketik bisnis online, spasi online, punya saya bisa muncul. Nah, tapi karena punya saya nggak muncul karena saya baru ubah gitu ya. Jadi butuh waktu untuk bisa diketikkan. Tapi kalau Anda lihat di sini Anda amati saya ketikkan bisnis online, Anda bisa lihat bahwa yang ini ya, 5am success underscore itu muncul di bagian atas. Padahal secara username kan dia tidak ada kata kunci bisnis online. Seperti mungkin kayak bisnis online Christine gitu ya. Kenapa bisnis online Christine yang secara nama, secara username gitu ya, ada kata kuncinya tetapi tidak ranking di atas? Jawabannya adalah karena pembobotannya saya tadi bilang sama gitu ya. Jadi username itu sebetulnya sebisa mungkin yang mudah untuk diingat. Kayak underscore kayak gini itu saya nggak tahu underscore ada berapa. Tapi itu agak susah diingat orang gitu ya. Jadi itu kenapa saya tidak mencanangkan terlalu banyak kayak gini ya. Baru belajar underscore
Saya nggak tahu tuh underscore 1 atau underscore 2. Itu agak susah kita jelasin ke orang atau membuat orang teringat dengan username Instagram kita ya. Saran saya buatnya mending baru belajar misalnya gitu ya. Atau misalnya baru belajar bisnis misalnya gitu. Kayak gini ya, 5am success. Saya nggak tahu juga di underscore berapa. Jadi itu susah diingat. Kayak Mebiso ini lebih mudah diingat. Jadi Mebiso, media bisnis online. Nah itu kan mudah diingat ya Mebiso. Jadi itu adalah saran yang baik maksudnya tips membuat username dan nama yang baik. Nama itu yang di bawah ya. Jadi media bisnis online, investasi itu adalah name gitu ya. Jadi kalau saya masuk nih, nah media bisnis online itu adalah namanya. Kemudian bio-nya Anda bisa lihat nih, belajar bisnis saat pandemi krisis, klik. Jadi dia ada ngasih webinar. Ini juga menurut saya value-nya bagus. Coba kita lihat lagi yang atas tadi ya. Bisnis online. I teach people how build followers dan lain-lain. Saya salah satu hal juga yang saya amatin, kalau misalnya audiens yang Anda bangun adalah mostly kebanyakan orang Indonesia gitu ya, jangan terlalu mencampurkan bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris di dalam bio maupun di dalam konten Anda, karena kadangkala itu akan membuat sulit pembaca, karena orang Indonesia itu tidak semuanya fasih membaca bahasa Inggris. Artinya bisa menurunkan minat orang baca dan lihat kan gitu. Jadi apalagi kayak gini dicampur ya. I teach people how to build followers, tapi kata kunci bisnis online, kemudian klik link di bawah gitu ya, belajar bangun followers dan lain-lain. Jadi saya pribadi kurang prefer gitu ya mencampurkan kata kunci bahasa Inggris, karena kan bio itu kan ya memang merepresentasikan akun gitu ya, tapi kalau misalnya terlalu nabrak gitu ya, ada bahasa Inggris, bahasa Indonesia kan jadinya agak belepotan. Jadi saya kurang sarankan gitu ya. Katakan kita coba cari yang lain lagi, misalnya jual. Jadi gini, kalau misalnya Anda pengen tertarik misalnya, Mas, kalau misalnya akun jualan, katakan gitu ya, jualannya seperti apa misalnya gitu ya. Kalau akun jualan, maka yang Anda pikirkan dari sisi kata kunci adalah kira-kira apa sih yang diketikkan orang di Instagram misalnya gitu ya. Atau misalnya katakan kita jualannya madu gitu ya. Nah, madu itu kan banyak ya. Jadi misalnya mungkin dia cari bisa brand gitu ya. Jadi misalnya distributor apa misalnya gitu ya, madu misalnya gitu ya. Nah, maka akan muncul nih distributor madu gitu ya. Jadi Anda bisa lihat juga kayak gini ya, warungmadu.id ini tidak ada username-nya yang sifatnya itu mengandung kata kunci kan. Jadi kata kunci adalah username adalah warung madu, tetapi dia bermain di namanya adalah distributor madu murah asli. Jadi itu adalah kata kunci yang berada di nama, seperti itu ya. Jadi ini yang Anda pakai. Nah, selain distributor madu apa? Mungkin grosir madu. Saya nggak tahu sih ada nggak. Grosir madu ternyata juga ada ya. Atau misalnya jual madu, itu juga pasti ada ya. Nah, ini adalah jenis-jenis kata kunci yang bisa Anda pakai seperti itu. Nah, kayak gini ya, kampus madu. Tapi di namanya itu jual madu murni. Jadi seperti itu yang Anda ketikkan biar muncul. Nah, sekarang mungkin pertanyaan berikutnya adalah, Mas, gimana caranya menentukan kalau misalnya terlalu banyak kata kunci gini kan sudah terlalu banyak, dan mungkin kebanyakan akun-akun kayak gini tuh biasanya akunnya udah lumayan besar, Mas, misalnya gitu ya. Jadi belasan ribu, ratusan ribu, tapi nggak juga ya, ada yang 1000 juga ya. Kayak gini juga ada ya. Nah, Anda bisa main dengan kata kunci yang lebih panjang gitu ya. Misalnya madu asli, seperti itu. Maka ini biasanya lebih sedikit. Nah, kayak gini kan cuma 5000, kayak gini cuma 1000. Jadi memainkan panjangnya kata kunci juga berpengaruh, seperti itu. Jadi bisa seperti itu. Kalau misalnya apa lagi nih? Kalau misalnya pulsa gitu ya, maka Anda bilang jual pulsa misalnya gitu. Jual pulsa. Nah, kalau Anda lihat di sini jual pulsa, kalau misalnya nggak ada account yang muncul, jadi secara top account tidak muncul. Yang muncul justru kata kunci seperti hashtag gitu ya, hashtag. Kemudian di bawah baru ada ya, kayak gini ada jual pulsa. Kemudian jual puisi via pulsa, bahkan ranking ya kata kuncinya, aneh juga nih, padahal nggak relate kan. Kemudian jual diamond via pulsa, maka ini saya pribadi kurang sarankan diambil sebagai kata kunci. Kenapa? Karena dia terlalu broad, terlalu luas gitu ya. Maka saran saya bisa Anda kecilin, bisa tambahkan misalnya Surabaya, katakan gitu. Nah, kayak gini ada account yang muncul kan, mulai banyak account muncul, jual pulsa Surabaya, pulsa operator, also Surabaya. Jadi Anda bisa memainkan dengan long tail namanya. Jadi kata kuncinya dipanjangin seperti itu.
Atau misalnya bukan jual pulsa, misalnya cari agen pulsa, katakan seperti itu. Jadi kata kunci apa lainnya. Nah, agen pulsa ada beberapa akun yang muncul kan gitu. Jadi Anda juga bisa menambahkan misalnya agen pulsa Surabaya, pasti munculnya akun kebanyakan. Nah, ini ya, akun mana lagi? Ini akun. Jadi seperti itu cara mencarinya. Nah, kalau misalnya bingung juga gitu ya, Anda bisa coba lihat di tag gitu ya. Kayak gini kan sudah terlalu long tail, biasanya cari yang lain, misalnya pulsa. Nah, Anda bisa lihat kata kunci yang lain, misalnya agen pulsa murah, ya, Anda bisa juga pakai agen pulsa Indonesia, agen pulsa termurah. Jadi adalah jenis-jenis hashtag gitu ya. Jenis hashtag itu juga kadang-kala merepresentasikan apa yang diketikkan sama orang gitu ya, karena ada hashtag yang dipakai sama orang, biasanya akan ada traffic juga, misalnya seperti itu. Jadi misalnya beli, karena juga ya, beli pulsa, ada juga mungkin orang yang ketik seperti itu. Nah, beli pulsa juga bisa, tapi ini kan kecil-kecil ya. Jadi nah, bisa pakai juga. Nah, gini ada ya, beli pulsa. Tapi kalau saya pribadi ya, coba Anda lihat nih, beli pulsa murah, username-nya beli pulsa murah. Buat saya itu kayaknya terlalu keyword stuffing gitu ya. Daripada kayak gitu, mending better kayak gini ya, tukar.convert jadi brand, ada brandnya, kemudian jual beli pulsa transfer. Saya nggak tahu pulsa transfer apa, tapi saya pribadi lebih menyarankan misalnya jual beli pulsa murah atau termurah kayak gitu. Jadi itu lebih menarik. Artinya jangan membuat keyword stuffing seperti ini. Jadi memunculkan username dan namanya itu sebagai satu kata kunci yang sama, itu jelek banget. Artinya Anda membuang sia-sia slot nama dan username. Anda tidak membangun brand, Anda juga rugi melakukan namanya keyword stuffing seperti ini. Jadi saya kurang sarankan yang metode seperti ini ya. Jadi seperti itu. Jadi sekali lagi Anda bisa mengubah gitu ya. Sekali lagi yang Anda ubah adalah name atau nama Anda untuk memasukkan kata kunci di dalam name Anda, bukan di username. Saran saya username pakailah brand yang Anda sedang bangun. Jadi saya pribadi jarang saranin orang-orang gitu ya untuk memasukkan kata kunci di bagian username. Karena username ini kalaupun Anda ubah, Anda baru bisa balikin lagi setelah 14 hari. Jadi hati-hati dengan itu ya. Jadi saya biasa akan memasukkan lebih banyak di name, kata kunci di name. Kalau kita ngomongin tentang bio, optimasi secara SEO ya dari bio kita. Nah kemudian kalau di bio sekali lagi, kalau misalnya jualan, saran saya mungkin Anda bisa lebih ke, saya nggak tahu, kalau saya coba akan search ya, online shop misalnya. Saya coba cari ya, all shop, drama online shop ini apa ya? Oke, kayak gini tuh saya nggak tahu juga. Anda bisa lihat bahwa bio-nya adalah real chat between seller dan buyer. DM pengalaman chat gokil kalian. Saya nggak tahu ini apa ya. Oke, coba kita lihat Hafida Shop. Nah, kadang-kala kan banyak juga nih yang bentuk dari bio dari sebuah akun ya jualan atau katalog gitu ya. Misalnya gini ya, Surabaya, Tiki, JNE, Lion Parcel, WA, dan lain-lain. Ini menurut saya oke, bagian WA dan klik link ini, jadi link bit.ly-nya juga oke menurut saya, tetapi saya kurang prefer di bagian atas, artinya Surabaya dan Tiki. Artinya gini, Anda udah masukkan online shop Surabaya di atas, kemudian Anda munculkan lagi Surabaya di bawah. Itu kan ada repetitif informasi sebetulnya, dan itu sayang. Kenapa? Karena orang udah tahu Surabaya di atas, ngapain diketik lagi di bawah. Jadi Anda sebaiknya sebetulnya yang diisi adalah misalnya gini. Ini kan dia jualannya saya nggak tahu apa ya. Katakan misalnya supplier atau misalnya agen misalnya. Jadi supplier barang-barang atau produk fashion terbaru dan terkeren di se-Indonesia misalnya kayak gitu. Jadi di dalam bio itu harus memberitahukan gitu ya apa isi akun gitu ya, apa identitas sebuah akun. Jadi sebetulnya lebih bagus yang seperti itu, karena nah kayak gini tuh juga nggak terlalu, menurut saya nggak terlalu baik ya dengan menambahkan kayak saya malah follow ya, saya unfollow dulu ya bentar. Jadi Anda bisa lihat bahwa old account has been disabled. Itu kan informasi betul ya, tapi informasi kayak gitu kenapa tidak dimasukkan di dalam highlight gitu ya, karena itu kan
nggak ada, artinya gini loh, itu kan bukan sesuatu yang sifatnya major banget, yang fantastis banget, mengingat ya nggak akan semua orang juga bodo amat account lama di disable kayak apa. Pembeli tuh bodo amat sama kayak gituan, kecuali orang yang udah beli barangnya belum datang, nah itu baru pusing kan gitu. Tapi kalau misalnya buat orang baru lihat old account has been disabled, ya ngapain, kan nggak ada benefit apa-apa dari bio. Makanya saran saya lebih baik mungkin Anda bisa sebutin langsung apa toko online Anda gitu ya. Dan kalau Anda perhatikan gini ya, ada yang namanya more, jadi ada kayak more gitu ya. Nah itu saya pribadi kurang sarankan. Jadi sebisa mungkin Anda buat bio itu jangan pakai more, artinya jangan membuat sampai muncul tulisan more itu. Kenapa? Orang ribet banget harus tap more untuk lihat informasi lebih lanjut gitu ya. Saya pribadi kurang sarankan karena sesuatu yang meribetkan gitu ya, membuat orang atau pembaca ribet satu langkah aja, itu bisa mengurangi sampai 20-30% ajakan bertindaknya. Berbeda kalau misalnya di account saya, Anda bisa lihat waktu orang masuk, saya akan coba masuk pakai account dummy ya. Saya akan ketik. Saya coba masukin ya, bisnis online apakah muncul? Nah, kayak gini ya. Jadi saya pakai account yang lain. Waktu saya search bisnis online, punya saya muncul gitu ya. Walaupun saya nggak berani jamin di tempat Anda muncul ya. Jadi kayak berdasarkan interaksi juga. Jadi misalnya saya ketik bisnis online, muncul punya saya. Nah, Anda bisa lihat bahwa bio saya itu tidak ada more. Jadi langsung utuh tulisannya. Jadi langsung gitu ya. Berbeda sama yang tadi. Kalau misalnya Anda pakai yang terlalu panjang, gini ya. Nah, ada more. Saya kadang bahkan nggak akan mau tahu more Anda apa gitu ya. Jadi saran saya jangan buat yang seperti itu sebisa mungkin. Gimana caranya informasi itu bisa muncul dalam 4 baris pertama. Jadi ya, jadi 4 baris pertama seperti ini, kemudian langsung ke link. Jadi itu menurut saya lebih baik dan lebih baik secara konversi, secara visual itu lebih baik. Jadi sebisa mungkin munculkan informasi seperti itu. Jadi kurang lebih cara mengoptimasi bio itu simple aja, nggak ada yang ribet gitu ya. Dan mungkin juga Anda bertanya, Mas ini kan kayaknya kok kayak akun personal gitu ya. Ya memang ini akun personal, tapi ini akun bisnis. Caranya adalah Anda edit profile, kemudian di sini ada di bagian bawah ada namanya profile information. Ini kan dihubungkan sama fanpage apa, kemudian kategorinya apa. Biasanya kan muncul nih kategorinya gitu ya. Biasanya di bawah nama ya. Tapi biasanya kok nggak muncul. Nah itu caranya Anda klik profile display yang ini ya. Kemudian Anda klik, nah itu biasanya label. Nah itu namanya label. Jadi kalau misalnya labelnya kita nyalakan, maka akan muncul ya entrepreneur di bawah, yaitu labelnya kita. Saya biasanya akan matikan, jadi hilang, nggak kelihatan. Jadi seakan-akan kayak ini akun personal gitu ya, padahal akun bisnis. Kalau kontak info itu seperti email, ya apa yang kita masukkan, saya juga matikan biasanya. Kemudian Anda klik done. Bisa seperti itu ya. Kontak optionnya Anda bisa isi berdasarkan nama atau apa. Kalau misalnya Anda mau munculin kontak info juga boleh seperti ini ya. Tapi nanti bentuknya kalau saya klik done, nah ada email. Oke, nah saya kasih lihat lagi. Kalau yang dilihat sama orang. Oke. Nah, saat saya tambahkan email, Anda bisa lihat bahwa tombol dari follow, message, dan email, satu bar panjang itu terbagi jadi 3 kan gitu. Jadi ada follow, message, dan email. Anda bisa lihat bahwa follow-nya jadi makin kecil tombolnya. Walaupun dia udah bagus, artinya warnanya beda sendiri atau warna biru gitu ya. Tapi karena ada email, follow dan message-nya jadi tambah kecil. Nah, Anda coba perhatikan seperti ini ya. Nah, sekarang saya akan balik ke edit profil. Kemudian saya akan hapus kontak info ya. Apalagi kalau ada telepon lagi itu lebih kecil lagi ya. Kemudian saya balik. Jadi cuma ada 2 ya. Sorry. Pindah account ya. Oke, saya pindah account. Kemudian saya masuk lagi ke account. Nah, sekarang Anda bisa lihat bahwa karena tombolnya cuma ada follow dan message, action ini jadi action follow jadi semakin lebih besar gitu ya. Jadi salah satu growth hack yang bisa Anda pakai dalam mengoptimasi bio adalah membuat tombol follow-nya lebih besar. Kalau Anda pakai terlalu banyak call to action, kayak misalnya email, apakah banyak yang email? Jawabannya enggak juga sih di kasus saya. Jadi orang lebih banyak DM. Jadi orang mending DM, saya mending terimanya di DM aja daripada saya harus ngecekin email dan mengorbankan tombol follow-nya lebih kecil. Saya pribadi lebih saranin follow-nya sebisa mungkin sebesar mungkin. Jadi ini salah satu growth hack yang sering saya juga temukan gitu ya.
Walaupun nih saya bisa jelasin ke Anda juga, pada beberapa kasus akun bisnis gitu ya, mungkin saya akan bahas coba di topik lain gitu ya, tentang gimana caranya follow itu bisa full bar gitu ya. Tetapi ya menurut saya sih konversinya juga sama aja buat yang seperti ini sih. Jadi artinya nggak terlalu, dampaknya terlalu besar juga gitu ya. Tapi so far kurang lebih itu ya tentang cara saya melakukan optimasi bio. Semoga Anda bisa sedikit dapat gambaran tentang apa yang saya lakukan tentang bio gitu ya. Dan kurang lebih itu yang bisa saya jelaskan pada video kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di pelajaran yang lain.